Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua, roh-roh kita ini semua telah memproklamirkan dirinya kepada Allah. Ketika Allah sempat bertanya kepada kita, roh kita semua ini, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bala ini Tuhan. Semua yang mengucapkan tentu kami menyaksikan itu sebagai roh kami. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini sudah mengalami dan melewati alam roh itu. Karena kita sekarang kita diturunkan ke dunia ini. Orang tua kita nikah, abah dan ibu kita nikah, ayah dan ibu kita nikah, masing-masing mengeluarkan cita terbaiknya berupa dua air yang dipertemukan, sperma dan kromosom ini dipertemukan. Air ayah kita dengan air ibu kita ketika nikah yang sah karena Allah seperti itu, dan Allah sangat menghargai betul. Itu kata teman-teman kedokteran, itu katanya sel-sel Pak, pertemuan dua air ini itu ratusan bahkan ratusan ribu bahkan jutaan ribu sel jemaah sekalian. Semua terbuang, tinggal satu. Kalau kembar tinggal dua. Kalau kembar tiga ya tinggal tiga. Cuma sampean yang satu-satu, berarti sampean satu yang dipilih oleh Allah. Berarti jenengan ini, kita semua ini Pak, pilihannya siapa? Halo, pilihannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian ratus ribu sel, sekian juta sel itu dipilih satu, itulah sampean. Kita ini Pak, saya ini. Masing-masing kita ini Pak, dipilih oleh Allah. Yang lainnya terbuang lewat kencing ibu kita. Tinggal satu, berarti sampean ini pilihan Allah yang siap diturunkan ke dunia ini. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saya ingin mendetailkan masalah ini sedikit biar ini akidah juga Pak, iman juga jemaah sekalian. Ketika sudah jadi sel itu Pak, 40 hari pertama dinamakan sama Nabi nutfah. Lihat di kitab Riyadhus Shalihin itu ada ya, hadisnya agak panjang ya. Lamma khalaqallahu ibni adama fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Ketika Allah menciptakan anak manusia di perut ibunya itu 40 hari pertama berupa nutfah. Jadi sudah mengecil betul Pak, kayak berudu itu Pak. Tahu berudu? Apa? Anaknya katak itu ya, kayak berudu kayak itu. Itu nutfah namanya, itu 40 hari pertama. Yang lainnya berudu yang lain mati semua sudah Pak. Kalau kembar ya dua berudu ya. 40 hari kedua berarti berapa? 80 hari. Summa takunu apa? Alaqatan. Bergantung sudah Pak, mulai tenang dia. Umur 80 hari dalam kandungan ibu kita. Kita semua kita Pak. Summa takunu mudghatan mithla dzalik. Setelah itu pada 40 hari ketiga 120 hari ya. Berarti berapa itu? 4 bulan Pak ya. Umur 4 bulan persis menjadi mudghah, segumpal daging Pak. Sudah jadi janin betulan, bergerak sudah itu jemaah sekalian, bergerak. Saat itu summa ba'atsallahu malakan. Allah mengutus malaikat. Allah mengutus siapa? Malaikat. Terus wa kataba lahu, Allah menentukan takdirnya Pak buat kita di sini. Kita semua ada takdirnya semua. Summa kutiba lahu arba kalimat, 4 ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang pertama? Rizkihi. Rizkinya. Jadi sebenarnya rizkinya sampean semua ini Pak sudah ada apa? Kaplingannya dari Allah. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Halo, ini akidah. Tinggal sampean Pak memaksimalkan saja potensi sampean. Usaha saja Pak, semaksimal mungkin. Nanti Allah sudah menyiapkan rezekinya buat kita. Kalau kita sadar ini ya, di antara kita ini Pak, tidak akan ada kecemburuan satu sama lain. Ulang kok sukses ya? Takdir Allah, rezekinya begitu sudah. Tenang kita nih Pak. Yang sukses juga tidak membusungkan diri. Karena Allah percaya kepada saya ngasih rezeki yang banyak. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi masing-masing harus sadar jemaah sekalian. Jadi kita ini semua kita sudah ada kaplingan rezekinya dari Allah. Maksimalkan saja Pak. Semua potensi yang kita miliki, imbangi dengan keimanan yang kuat dan takwa yang kuat, Allah menyiapkan rezeki yang baik buat kita. Jadi kalau ada orang korupsi Pak, dia tidak percaya kepada takdir rezekinya Pak. Dapat korupsinya Pak, tapi belum tentu jadi rezekinya buat dia. Ini terlalu banyak contoh-contoh ya. Saya mendapatkan di lapangan Pak. Korupsinya miliaran, triliunan, tapi dia tidak menikmati Pak. Ujung-ujungnya masuk KPK juga, kena KPK juga. Entek Pak, dibuat miskin sama KPK. Ini yang korupsi-korupsi Pak, atau yang mencuri-curi Pak, yang menghalalkan segala cara. Dapat bukan tidak dapat, tapi Allah faham Pak. Itu belum tentu jadi rezekinya buat dia Pak. Kadang mukul kesehatannya, habis juga Pak. Mukul keluarganya, rumahnya tiba-tiba dimakan rayap jamaah kalian, blek, habis semuanya itu Pak. Kayak tidak masuk akal. Ya, makanya kita lurus saja Pak. Rezeki ini sudah ada yang ngatur, Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Kalau bisa lebih, menurut kita lebih Pak. Tapi Allah sudah menakar rezeki kita buat kita. Nah ini kalau sebenarnya mau diperdalam lagi, bahasa Nabi mengingatkan apa sih esensi rezeki itu. Esensi rezeki itu kata Rasulullah, ketika para sahabat di Madinah Pak sudah mulai sukses menata ekonomi, mulai ada kebanggaan Pak dengan harta itu. Memang mereka piawai semua Pak, khususnya yang dari Ummul Qura, dari Mekah Pak, jago bisnis. Terus mulai mengatakan mali, hartaku. Kata Nabi, "Wa ma maluka, apa sih hartamu itu?" Hartamu itu kata Nabi, ma akalta. Apa yang kau makan? Hartamu itu, rezekimu itu apa yang kau makan sampai jadi apa? Kotoran. Saya tadi Pak sama ibunya anak disiapkan makan segala macam. Tapi saya cukup dengan tahu isi, pisang goreng sama teh panas. Apalagi tadi? Ada singkong goreng sedikit ya. Itu. Padahal Pak ada sayur apa tadi Pak? Sayur toge sama tahu. Itu kesukaan saya juga jamaah sekalian. Terus ada empal juga, ada ini, ada cumi, ada saya sampai sekarang. Nanti Isya apakah saya bisa makan? Tidak tahu juga. Justru, ini ada anak saya Pak. Anak saya yang jangan-jangan datang ikut bergabung dengan ibunya bisa makan. Rezekinya. Tidak untuk saya Pak. Sampai detik ini. Jadi rezeki itu yang kita makan sampai jadi kotoran. Itu rezeki kita Pak. Ma akalta kata Nabi. Yang kau makan itu rezekimu. Ya. Yang kedua rezeki itu malabista, yang nempel di baju, yang nempel di tubuhmu, pakaianmu itu rezeki kita. Silakan Pak, kalau pakai baju jangan setengah-setengah Pak ya, asal jangan berlebihan saja. Nikmati apalagi ke masjid Pak, pakai yang terbaik sampean Pak. Saya kalau ke masjid tidak mau salah-salan ya, saya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Pak yang menciptakan saya. Harus lebih baik ketika saya berjumpa dengan Pak Jokowi, berjumpa dengan Bu Khafifah, berjumpa dengan Pak Erik. Ya, harus lebih baik. Kenapa? Saya berjumpa dengan yang menciptakan mereka semua, Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan rezeki yang Allah berikan kepada kita ini Pak, yang terbaik. Sarungnya mau BHS, mau kecubung, mau safir, mau apa, silakan Pak, pakai yang semen sekat, sukai. Rezeki itu Pak, nikmati. Nanti habis, ya sudah, kita beli lagi. Itu rezeki buat kita ya Pak. Yang penting kita tidak berlebihan. Oke? Sampai lapuk kata Nabi. Tapi rezekimu yang sebenarnya itu, Allahu Akbar, ma tasaddaqta fa amdaita. Itu rezeki yang kau sedekahkan, itu abadi Pak. Akan kita petik nanti pada hari kiamat. Tidak apa-apa ya, ini kesempatan saya menyampaikan pada malam ini. Ini alhamdulillah Pak, di Cembor ini sudah tuntas masjid dan gedung rektoratnya, gedung perkantoran, walaupun sekarang dipakai oleh anak-anak kita, sudah termanfaatkan. Sebulan 2 bulan ini gambar sudah selesai. Saya akan gerilya lagi untuk menyelamatkan rezekinya jenengan semua. Ayo terlibat ya, sesuai dengan kemampuan sampean Pak. Mau 5.000, mau 10.000, kita pakai 90.000 anunya ya. Apa namanya? Wakafnya jemaah sekalian. Wakaf per orang 90.000, targetnya 55.000 orang ya.
tuntas nanti Pak, selesai semuanya bangunan kita jamaah. Kalau itu 90.000 per orang. Apalagi ada orang ngasih 1 miliar ya Pak. Mudah-mudahan ya, amin. Amin ya, 2 miliar atau ditutup semuanya. Wah itu rezeki kita yang sebenarnya. Rezeki kita yang sebenarnya Pak. Rezeki kita itu rezeki yang kita simpan di akhirat jamaah sekalian. Dikembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, itu rezeki kita yang lainnya Pak fata morgana. Ini contoh-contoh banyak ya. Di kampung saya ada orang Pak, kemudian tanahnya berhektar-hektar. Ya. Kerjaannya banyak. Haji pun tidak haji juga Pak. Terus apa lagi? Umrah tidak pernah umrah juga. Dikasih tahu. Ya, saya yang difaham kondisi saya. Akhirnya meninggal dunia Pak. Mendadak. Begitu meninggal dunia mendadak jamaah sekalian, sekarang direbut Pak. Dia tidak punya anak, tidak punya keluarga, tidak punya apa-apa. Ribut jamaah sekalian. Saya bilang sama yang lagi ribut sekarang, hati-hati ya, kasihan dia ini. Hajikan dia, saya bilang. Umrahkan dia, saya bilang. Biar jadi harta yang dibawa ke akhirat. Mungkin saat dia hidup masih belum dapat hidayah. Antum penerimanya, ayo sampaikan hidayah Allah buat dia. Antum tidak capek-capek, terima-terima saja begitu, saya bilang. Ayo hajikan dia. Itu rezeki kita yang sebenarnya ya. Nah, saya secara pribadi membuka lebar-lebar para pemirsa dimanapun berada yang malam ini menyaksikan kajian saya. Ar-Rahmah sekarang, Siti Ar-Rahmah akan mengembangkan, melanjutkan proyek berikutnya, proyek asramanya anak-anak dan tempat kuliahnya anak-anak serta rumahnya asatidzah, sampai betul-betul di sana mereka full kegiatan kita berada di situ insyaallah. Dan di sini menjadi markas. Mungkin semester 8 dan semester 1 kita di sini nanti, anak-anak kita di sini. Tapi berikutnya di sana biar mereka fokus. Ustadz Adi Hidayat sudah menawarkan pada kami untuk mendatangkan guru-guru dari luar negeri yang bisa komunikasi bahasa Arabnya seperti itu. Kita mau serius Pak. Dan yang menarik, Stidki ini menjadi disertasi doktor Pak. Berarti ini sudah diakui jamaah sekalian, bahwa inilah satu-satunya lembaga di Asia Tenggara ya yang mampu, yang memahami bagaimana kita memanage masjid buat anak-anak kita semua seperti itu. Ini peluang-peluang akhirat. Rezeki kita yang sebenarnya begitu jamaah sekalian. Rezeki yang kita bawa ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki Pak. Dan Allah menentukan rezeki ajal, rezeki kita Pak di dunia ini, turun ke dunia, di alam dunia, sebelum turun ke dunia, rezeki yang kita makan dan baju yang menempel pada kita sudah ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap buat Bapak yang kemudian usahanya lancar, yang belum tentu juga jadi rezeki kita ya. Belum tentu dimakan semuanya Pak. Sekarang banyak di utara ini Pak, banyak yang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun Pak. Tapi tidak bisa makan rawon. Iya kan? Ada Pak, tidak bisa makan krengsengan Pak. Nasinya diukur juga. Ya itulah rezeki. Fulus banyak Pak. Miliaran, mau sampean. Loh kalau mau tak doakan sekarang sama saya. Doakan sampean. Ini pengajian ya diamini oleh malaikat. Rezekinya banyak, miliaran, tapi sampean tidak bisa makan rawon. Mau? Tidak bisa makan soto Pak. Maka itu pun dia nasinya nasi tim, bubur. Air juga diukur, karena gagal semuanya Pak. Apa nih macam rezeki seperti itu? Saya dari sini Pak berkesimpulan, sudah ngalir saja. Dan saya tidak mau ditipu oleh dunia ini Pak. Saya harus mengendalikan dunia, saya tidak mau dikendalikan oleh dunia. Dunia saya kendalikan. Ke jalan yang diridhoi oleh siapa? Allah. Orientasikan Pak apa yang kita punya untuk Allah. Sudah selesai jemaah sekalian. Urusan rezeki yang sebenarnya sudah ada kaplingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Rizki disebut pertama kali loh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sampean turun ke alam yang kedua ini, Pak. Ke alam yang ketiga ini, alam dunia ini. Alam pertama alam roh, roh dimasukkan ke dalam tubuh kita di saat sampean jadi janin, nyaman namanya Pak, alam rahim. Alam apa? Rahim. Sampean enggak sadar kan pernah di rahim ya? Tahu-tahu udah muncul gitu saja jemaah sekalian. Sampean pernah di rahim ibu 9 bulan, ada yang 7 bulan Pak. Keburu cepat keluar tuh anak saya Pak ya, sekarang paling gemuk itu Pak. 7 bulan di kandungan ibunya. Ngumpet di situ, tidak keluar. Ya jemaah sekalian. Nah, sudah yang dimurahkan Allah Subhanahu wa taala, saat itu rezeki sudah tentukan. Yang kedua apa? Wa ajalihi, ajalnya Pak. Mudah-mudahan panjang umur semua ya. Dan ajal ini ya akhi, 1 detik pun tidak akan berkurang. 1 detik pun juga tidak akan bertambah. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ini ada ajalnya semua Pak. Fa idza jaa ajaluhum
La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, tidak bisa dipercepat juga tidak bisa diperlambat. Tinggal malaikat maut nunggu perintah dari Allah kapan sampai akan dicabut nyawa kita dia. Walaupun ya kata Nabi, rata-rata sih umatku ini umurnya 60 sampai 70 tahun. Swita sampai berapa? 70. Sabitek sampai petong bolo candeng betul Pak. 60 sampai 7, rata-rata. Jadi kalau lebih bersyukurlah Pak. Berarti Allah memberikan peluang amal saleh buat sampean. Yang repot Pak, lebih dari 70 tahun tapi hobinya megang di depan televisi Pak. Nggak hobi ke masjid. Jadi kalau ada orang di antara kita di atas 70 tahun, 80 tahun masih senang ke masjid, ini sudah sinyal Pak. Allah ingin memperbanyak amal saleh buat sampean jamaah sekalian. Nah saudara, ajal ini sudah ada ketentuan. Makanya orang yang cerdas jamaah sekalian tidak mau main-main Pak dengan perjalanan waktu ini. Dan tolong yang muda-muda, yang umur 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun mahasiswa ini jangan merasa aman juga. Ya, kadang-kadang Allah punya kehendak Pak. Alam tidak bersahabat. Ya, tiba-tiba terjadi gempa bumi, terjadi puting beliung. Apalagi jemaah sekalian, terjadi virus yang menyebar cepat kayak kemarin jemaah sekalian. Tidak kenal umur tuh ya, tidak kenal umur Pak. Coba lihat di Gaza. Siapa nyangka Pak, dalam waktu 9 bulan sudah 40.000 orang meninggal dunia Mas muslimin. Tidak ada yang nyangka. Yang paling banyak belasan ribu anak-anak kecil, anak-anak kecil. Yang lainnya ibu-ibu 9 ribuan jemaah sekalian. Yang lainnya baru pejuang sipil, masyarakat sipil yang bisa menyelamatkan diri. Jahat Zionis ini Mas. Tapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ajal Pak. Jangan merasa kita umur masih muda, masa depan masih panjang, belum tentu juga. Ya. Kemarin kan ada kecelakaan juga Pak ya, di tol Pak. Umurnya masih 28 tahun. Kecepatan katanya 160 itu ya. Bontang-banting sampai keluar otaknya jemaah sekalian. Tidak tahu kita ini Pak. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Tapi kalau kondisi seperti itu kemudian kita dalam suasana iman, ya tidak apa-apa. Berarti kita cepat ketemu Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ajal pun sudah ada takdirnya dari Allah. Di saat sebelum sampean berada di alam apa? Alam rahim, di kandungan ibu kita, ma'asyal muslimin. Rizkinya wa ajalihi wa amalihi. Amalnya juga Pak. Malam ini sampean bisa duduk ke sini, Allah Pak. Ada orang juga Pak, tidak tersentuh, keluar. Mudah-mudahan yang tidak di luar tidak dengarkan pengajian saya Pak, lebih baik lagi suasananya ya. Tapi mungkin mereka punya hajat, punya pekerjaan, kita tidak tahu. Tapi yang jelas pertemuan seperti ini Pak, ini karunia, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ajal yang baik Pak, ketentuan yang baik. Ya, amal yang baik. Wa qul i'malu, kata Allah. Beramallah kalian. Fasayarallah, karena kita tidak tahu Pak. Kita berusaha saja, dan amal yang seperti ini bisa berubah dengan kekuatan doa kita. Sampai perlu minta sama Allah, mudah-mudahan jika Engkau menentukan kepada kami ya Allah pada hari-hari berikutnya banyak maksiat yang akan kami lakukan, rubahlah sampai kami bisa melaksanakan amal yang saleh dan Kau ridhai ya Allah. Minta sama Allah Pak. Sekiranya hari-hari ke depan, bulan ke depan, tahun ke depan ada musibah menimpa pada kami, hindarkan musibah itu ya Allah. Bisa Pak dengan kekuatan doa itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya Allah Pak, skenario amal ini sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bangunan markas dakwah nih Pak. Besok tanggal 3 kita pembukaan insyaallah Pak. Mau diresmikan gedung ini. Setahun berikutnya, setahun yang lalu tidak terpikir itu begitu. Ngalir saja Pak. Ini rumah yang mewakafkan satu orang Pak. Pembangunannya kita kerubuti bareng-bareng. Siapa yang menggerakkan semua? Ini amal Pak, amal, tidak tahu gitu. Kok saya juga optimis ya akhi. Kalau antum punya iman yang sama, ayo kita sama-sama Pak gaungkan ini. Insya Allah Cembon tidak nyampe 1 tahun selesai semuanya insya Allah jamaah sekalian. Dan ini proyek instan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membuka di situ Pak satu lembaga yang mencetak ulama-ulama penghafal Quran 30 juz. Imam masjid. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semampu kita. Itu idealisme kita yang kita bangun ma'asyal muslimin. Ini amal ada ketentuannya. Berhasil atau tidak Allah yang menentukan. Fasayarallahu amalakum. Nanti akan melihat Pak amal kita. Mau dipercepat atau tidak urusan Allah Subhanahu. Tapi kita bekerja Pak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baru yang keempat apa? Sa'idun au syaqiyun ya. Bahagia orang itu
atau banyak masalah orang itu. Ke surga orang itu atau ke neraka orang itu sudah ada takdirnya dari Allah. Insya Allah Pak, kita semua ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Iyalah, sampean ahlul masjid Pak ya. Harus optimis Pak buat. Kita ini ada di masjid karena dorongan iman kan Pak ya. Kalau bukan ada iman kira-kira ke masjid tidak jamaah sekalian. Mending di rumah ya. Karena tahu di sini Pak rumahnya Allah. Ya, ini perwakilannya Masjidil Haram. Ini rumah ini Pak perwakilannya Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Betul itu. Ini rumahnya Allah Pak, sama rumahnya Allah Pak. Cuma rumah Allah yang sebenarnya Baitullahil Atiq itu di mana? Di Ka'bah di situ Pak. Makanya sampean ketika pulang habis haji habis umrah, Ar-Rahmah jadikan Pak ini seakan-akan sampean di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dinamakan rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kata Nabi, kalau engkau melihat saudaramu sedang melangkahkan kakinya ke masjid, saksikan saudaramu itu sedang memiliki iman. Sampian ahlul iman Pak. Innama ya'muru masajidallah apa? Man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang memakmurkan rumah Allah, memakmurkan siapa? Ya takmirnya Pak. Sampian yang salat berjamaah ini memakmurkan rumahnya Allah. Itulah orang yang diakui oleh Allah beriman kepada Allah dan punya orientasi akhirat, ingin masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap engkau melihat saudaramu melangkahkan kakinya ke masjid, saksikan saudaramu itu sedang memiliki iman kata Nabi. Dan setiap orang punya iman Pak, walaupun satu titik pasti masuk surga. Pasti itu. Cuma masuk surganya apakah langsung atau transit dulu, yang bisa menjawab masing-masing sampean Pak. Termasuk saya Pak. Saya ke surga langsung atau tidak, yang tahu saya Pak. Karena saya tahu betul di mana keburukan saya. Saya beristighfar tidak, saya bertobat tidak pada Allah. Itu saja kita mainkan jamaah sekalian. Tidak bisa Pak, semua kita tahu jamaah sekalian di mana kelemahan kita. Yang repot Pak, sampai punya kelemahan dan sampai menikmati kelemahan itu. Sampai menikmati dosa itu. Dan ditutup oleh Allah Pak. Tapi menikmati terus, itu yang kita takuti Pak. Khawatir Allah tidak mengampuni dosa kita, ma'asyar muslimin. Optimis ya akhi. Kita semua ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya sih berkali-kali bilang Pak ya, saya ingin masuk surga tanpa hisab Pak. Iya. Tidak mau saya diadili oleh Allah Pak. Tidak mau. Saya tidak mau mengikuti pengadilannya Allah. Saya ingin masuk surga, nanti keluar dari alam kubur sama masuk diangkat, langsung surga. Ya Allah. Amin, amin Pak. Semua sampean semuanya gitu. Semua masuk surga tanpa hisab. Tiap hari minta sampean Pak. Masa enggak akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Wa adkhilnal jannata bighairi hisab wala adab. Minta sama Allah, masukkan kami ke surgamu ya Allah, tanpa hisab, tanpa ada sedikit pun siksaan, langsung ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin iya, tapi harus dibuktikan dengan usaha maksimal. Percaya sama takdir Allah akan rezeki, tidak banyak mengeluh. Mengeluhnya hanya kepada Allah ya. Kalau cari rezeki yang halal saja Pak, tidak mau yang syubhat. Ya, kalau bermaksiat sadar langsung bertobat dan beristighfar, itu Pak calon penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira begitu. Inilah alam yang kedua Pak. Namanya alam apa? Alam rahim. Alam ruh. Roh diambil satu Pak, dimasukkan ke tubuh sampean janin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang tua kita nikah, jadi janin 40 hari, yang ketiga 120 hari ditentukan 4 perkara tadi. Terus menggeliat sampean Pak di perut ibu ya. Ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan. Kemudian keluarlah, masuklah di alam apa? Alam dunia. Dan inilah misi utama kita Pak, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampean diturunkan ke dunia, dipercaya oleh Allah untuk mengelola dunia. Ini iman Pak, ini iman. Sampai merasa tidak Pak menjadi wakilnya Allah di muka bumi ini? Atau hanya sekedar manusia biasa Pak, terjebak dengan rutinitas? Sampean punya misi ya akhi. Alladzina immakkannahum fil ardi apa? Aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar. Masya Allah. Apabila mereka manusia ditetapkan di muka bumi ini, aqamu as-shalah, mereka mendirikan salat. Mau main-main dengan salat Pak, itu khalifah. Menunjukkan penghambaan sampean. Sampean telah dipercaya menjadi makhluk termulia di alam semesta ini. Wakil Allah di muka bumi ini untuk memakmurkan dunia ini Pak, bukan menghancurkan. Kemudian dapat rezeki, wa atauz zakah. Sampean keluarkan zakatnya, infaknya. Ini titipan Allah, bukan milik saya.
Wah, luar biasa ini maksudnya. Terus namanya manusia, karena kita punya syahwat. Kenapa dikasih syahwat? Karena sampean diminta oleh untuk memakmurkan. Ini tidak punya syahwat, tidak bisa kita memakmurkan dunia ini, masyaallah muslimin. Mustahil, Pak. Justru diberi syahwat supaya kita bisa memakmurkan dunia ini, Pak. Tinggal sampean nanti bisa nggak mengendalikan syahwat ini mengikuti perintahnya Allah. Maka turunlah Al-Quran, Pak, dan hadis-hadis Nabi diutus dari Rasulullah untuk mengayomi kita. Bagaimana kita menjadi makhluk Allah, khalifah yang benar di muka bumi ini. Jangan main-main, jangan neko-neko. Sampean berada di alam yang ketiga sekarang, ma'asyil muslimin. Alam apa? Alam dunia. Jalankan, Pak, misi sampean sebagai khalifatullahi fil ard. Sebagai khalifahnya Allah di muka bumi ini. Siap untuk memakmurkan bumi, bukan menghancurkan bumi, Pak. Bukan merusak dunia ini. Namanya manusia ada salah, justru maksumnya kita di saat sampai kembali kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum apa? Zakarullah. Fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Yang penting, Pak, tidak ngulangi lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Istighfar yang banyak, taubat yang banyak, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sampai berapa? 40 berapa sih? 41 ya sekarang ya. Ini alam dunia sekarang. Berarti alam yang ketiga ya. Dan di sini sampean diminta untuk menjalankan misi Allah. Allah turunkan Al-Qur'an, Pak. Ya. Sebelum ada Islam, Pak, Allah turunkan Injil. Sebelum Nabi Allah Isa, Pak, Allah turunkan Taurat. Nabi Allah Musa, Bani Israel ya. Sebelum Nabi Allah Musa, Pak, ada Suhuf Ibrahim, sahifahnya Nabi Allah Ibrahim. Sebelumnya lagi, Pak, ada Nabi Allah Daud alaihissalam. Kitab apa? Zabur, itu jamaah sekalian. Terus begitu, semua ada, Pak, ada tuntunannya. Bahkan semua umat ada Nabi yang diutus oleh Allah. Supaya kita kembali memfungsikan diri kita, Pak, sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Biar ada keseimbangan bumi ini, jangan dirusak, ma'asyal muslimin, dengan maksiat kita ya, dan dosa-dosa kita, na'udzubillah. Nah, saudara, jenengan harus sadar, wali-walinya kita, seibadah-ibadahnya kita, sewarak-waraknya kita, tetap kita dibatasi oleh waktu. Ya. Berapa? Tak tahu ya. Ya 60 sampai 70 tahun. Nabi itu, Pak, umurnya berapa? 63 itu ya, kalau mengikuti Almanak Hijriah, Pak. Almanak apa? Hijriah. Kalau Almanak Miladiah, umur Nabi, Pak, 60 tahun sekian bulan. Saya kemarin, Pak, buka kitab saya punya abah. Dikirimi oleh Habib Husin dari Sumeneb, jemaah sekalian. Abah saya berguru sama abahnya dia, Pak. Itu ditulis di kitabnya. Tuwfiya waladi Saleh bin Ahmad Drehim Yawmas Sabt. Masya Allah, Pak. Tanggal 28 Desember 1963. Terus pada tanggal 6 Februarinya 1964 lahir saya, Pak. Memang saya lahir, abah saya sudah meninggal dunia. Saya dalam kandungan ketika abah saya meninggal dunia. Saya dulu dibilang yatim, Pak. Saya hitung-hitung, jamaah sekalian. Kalau saya lahir 64, berarti umur saya sekarang 60 persis. Ya, 60 persis. Tapi, Pak, kalau mengikuti Almanak itu mutabik, bertepatan pula dengan bulan Rajab. Disebut di situ, Pak. Subhanallah, bulan Rajab tanggal 9 atau tanggal 8 gitu. 13 berapa gitu. Dihitung sama saya, Pak, dengan hijrah sekarang 62 tahun. Jadi saya, Pak, secara pribadi umur saya kalau ngikutin Almanak Hijri Miladi, Pak, Almanak masih sekarang 60 tahun. Tapi kalau ngikutin Hijri umur saya 62 tahun, Pak. Sebitak 2, jom. Sebitak 2 umur saya, Pak. Berarti tahun depan 63. Kalau ngikutin Rasulullah, Pak, tinggal 1 tahun lagi. Iya, kalau nyampe ya, Kalau nyampe, Pak. Tidak tahu kita umur, Pak.
Antum jangan merasa aman dengan umur ini. Orang yang cerdas ini jamaah kan tidak hanya berpikir dunia. Dunia ini Pak mazra'ah saya. Inilah ladang bagi saya untuk bercocok tanam yang terbaik untuk jadi sangu saya kemana? Ke alam berikutnya. Kita akan bahas nanti alam akhirat. Al-imanu bil yaumil akhir. Saya belum masuk ini Pak. Saya mau mukadimah dulu Pak malam ini. Di dunia ini jamaah sekalian kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan panjang umur Pak ya. Sampai 70, sampai 80. Kalau bisa juga sampai 90, 100 juga ada apa-apa Pak. Saya ada keluarga Pak, saya sebut saja tidak apa-apa ya. Saya ini natahadath bin ni'mah. Saya punya nenek namanya Maimunah. Itu umurnya 103 tahun Pak. Meninggal di hari baan saya Pak. Saya sendiri yang menalkini dia Pak. Di rumah sakit Al-Insat. Saya ngelihat sudah mulai lemas dan memorinya masih jalan Pak. 103. Saya manggil ibu. Bu, baca Yasin ya, manggut Pak. Kita baca Yasin, kakak saya, anak saya, semua baca Yasin. Yasin, wal-Qur'an. Ikut Pak, ikut. Sampai nangis Pak. Dia baca Yasin Pak. Subhanallah terakhir Pak. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Titit. Apa? Di IC itu Pak, apa? Pesan apanya itu Pak ya? Ya, itu monitornya bunyi Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya senang lah Pak. Saya bilang tidak perlu menangis kita yang perlu menangis. Saya bilang. Saya tegar Pak, saya jujur tegar Pak. Walaupun saya yang merawat dia. Tegar betul. Saya bangga, saya senang. Mudah-mudahan saya dapat syafaat dari orang itu kita seperti ini jemaah sekalian gitu. Kita tidak tahu jemaah, apa kita bisa meniru seperti itu? Wallahu a'lam. Ini ajal Pak. Harus jadi contoh. Kenapa? Karena memang kerjaannya Pak ada kerjaan lain, baca Quran. Dibilang hafidhah, dia tidak mengaku hafidhah, tapi bisa nyalakan orang baca Quran salah, bisa nyalakan jemaah sekalian. Karena tiap hari minimal 4 sampai 5 juz dia baca tiap hari, tidak pakai kacamata. 103 loh Pak. Kenapa? Ya disibukkan dengan amal saleh seperti itu jemaah sekalian. Nah ayo ya akhi, umur-umur kita Pak 60 ya, sudah saatnya kita berpikir akhirat sekarang Pak ya. Karena Nabi sudah memberikan batasan rata-rata, jangan-jangan kita masuk di rata-rata ini jemaah sekalian. Ya kita tidak tahu. Ya, ayo hari-hari kita hari-hari kebaikan, hari-hari amal saleh. Nanti kita berbuat dosa Pak ngamuan, istighfar, akui kesalahan kita dan minta maaf sama orang yang kita salahi. Begitu seterusnya jemaah sekalian. Ini hidup. Di dunia tidak bisa balik lagi, yang sudah lewat Pak. Tidak bisa kita mundur lagi. Saya sekarang 60 Pak. Perasaan walaupun kayak 40 tahun jemaah sekalian. Tapi tidak bisa membohongi diri, tidak bisa ya. Tidak usah 40, kembali ke 50 saja Pak. Tidak bisa lagi Pak. Nah, atau 59 lah. Tidak bisa juga Pak. Yang sudah lewat. Ke depan ini bagaimana jemaah sekalian? Semakin produktif tidak amal soleh kita Pak. Masalahnya semakin tua Pak. Otot-otot kita sudah mulai bermasalah semua. Iya ya akhi. Duduk goyang sini. Mungkin satu-satunya Ustaz yang pakai ganjalan cuma saya nih Pak ya. Tahu diri Pak. Tidak enak semua Pak. Saya kalau dibuka ini Pak, gelisah saya. Umur Pak. Lalu kemudian kok bisa semakin tua banyak maksiatnya Pak. Semakin tua hobi gunjing orang. Na'udzubillah. Semakin tua suka memfitnah orang. Na'udzubillah. Semakin tua Pak menikmati makanan haram. Ini lebih parah lagi ya Mas sekalian. Kita pingin tuanya kita aja Mas. Kita mumpung hidup di dunia Pak. Ini alam dunia. Ujung-ujungnya nanti masuk ke alam akhirat yang pertama namanya alam kubur. Dimuqaddimai dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gini ya, ini Pak. Sebelum saya tutup ya. Kalau kemudian Pak, malaikat maut datang menemui kita malam ini Pak. Allah menyuruh saya besok sebelum subuh kau akan dicabut nyawamu. Kira-kira kita punya perasaan ke surga atau ke neraka Pak? Yang bisa menjawab, tidak usah jawab Pak. Sampean tanyakan pada diri sampean masing-masing. Saya juga bertanya pada diri saya sendiri Pak. Kita tidak tahu ajal ini. Tidak usah besok lah, pekan depan lah Pak. Kira-kira selama sepekan ini bisa nggak amal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah SWT dan diterima oleh Allah SWT. Makanya mukmin yang cerdas ya akhil karim al-isti'dadu biyawmir rahil, punya persiapan Pak menghadapi kematian. Saya tidak ingin mati sia-sia. Saya ingin mati di atas aturan Allah, di atas syariat Allah, di atas agamanya Allah. Dimanapun saya berada, saya dekat dengan Allah SWT.
Karena tidak tahu kapan kematian itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak, 3 alam ini sampean sudah berada di dalamnya. Sekarang berada di alam yang ketiga ya. Kapan? Wallahu a'lam. Nanti puncaknya di alam akhirat. Kenapa Pak sampean sudah beriman pada ini? Karena semua manusia kullu nafsin